Selanjutnya, orator ketiga, kita panggilkan saudara Yahya. Tasawuf Pawalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Indonesia mau maju kalau yang jawab salam saya satu persatu? Di pasar raya beli nyaris rasa. Kalau teman-teman menjawab salam saya, insya Allah akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang tak terhingga banyaknya. Jikalau kita jadikan bahan olahan kayu sebagai penanya dan air laut sebagai tintanya, tidak akan cukup untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliau telah menyampaikan risalah Islamiyah kepada kita semua. Dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman perbudakan menuju zaman kebebasan. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Denny Fitriadi SPDI. Yang saya hormati para pembawa acara sekalian. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mau nggak di saat kita dewasa nanti kita menjadi orang yang kaya dan dermawan? Mau. Kalau mau, syaratnya kita harus mempunyai ilmu. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul ilmu. Tasawuf Pawalan. Manusia tidak akan hidup dengan baik tanpa adanya ilmu. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Namun, jika kita tidak menuntut ilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa, dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang rendah dan terhina. Betul teman-teman? Betul. Selama hayat masih di kandung badan, marilah sama-sama kita menuntut ilmu bersama-sama. Jangan ada rasa lelah dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan para pencari ilmu. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan dengan adanya ilmu, kita mampu merealisasikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki tanpa diiringi dengan ilmu. Ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, barang siapa yang pergi melalui jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, kita mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang wajib dan mana yang mubah. Agama kita, agama Islam didirikan dengan landasan ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita senantiasa untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang dhaif, tidak sepantasnya kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Kita harus terus meminta ilmu kepada sang pemilik ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, agar dimudahkan dalam menangkap pelajaran, agar dimudahkan dalam memahami ilmu, serta kita dapat merealisasikan ilmu-ilmu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana filosofi Arab pernah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Sungguh sangat disayangkan sebuah pohon tumbuh tanpa adanya buah. Artinya apa? Kita sebagai manusia mempunyai ilmu, tapi tidak kita ulang terus-menerus. Tidak akan berarti ilmu itu bagi kita. Karena apa? Ilmu yang kita pelajari tapi tidak diulang terus-menerus, ilmu itu akan hilang dari otak kita. Sungguh sangat memprihatinkan jika kita hidup dalam kebodohan, kita disepelekan, kita direndahkan, kita dihina oleh orang-orang. Maka dari itu teman-teman, marilah kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tiada rugi bagi orang penuntut ilmu. Tiada batasan bagi orang penuntut ilmu. Tiada batasan umur bagi orang penuntut ilmu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Kita harus terus mengupdate-nya. Kita pelajari ilmu-ilmu yang baru, agar ilmu itu lebih bermanfaat bagi kita. Ilmu laksanakan cahaya yang menerangi kehidupan manusia di saat kegelapan. Tasawuf pawalan. Dan ilmu juga bisa membuat kita hidup dengan baik. Dan tanpa ilmu, kita akan hidup dengan sengsara. Artinya apa? Ilmu itu adalah kunci dari kesuksesan kita. Dan tanpa ilmu, kita tidak akan ada apa-apanya di dunia ini. Wa mal lazzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kesusahan. Mungkin demikianlah pidato singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur saya yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohonlah jangan dibawakan ke dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketupat selagi hangat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam anak dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Deni Fitriadi SPDI, kepada pembawa acara, dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan, teman-teman semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikannya nikmat iman dan nikmat Islam, agar kita dapat melaksanakan latihan muhadharah di kelas yang kita cintai ini. Shalawat bertangkaikan salam tak lupa pula selalu kita curahkan dan kita junjungkan kepada sholai tauladan kita, yaitu putra Abdullah, buah hati Aminah, yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Berdirinya saya di sini, yakni berpidato yang bertemakan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah dan kitab suci yang kita imani, serta Al-Quran juga mukjizat terbesar yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan hidayah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, shiratal mustaqim, agar kita dapat mengetahui dan memahami yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Al-Quran diturunkan sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada para hamba-hambanya. Al-Quran adalah rujukan yang pertama dan yang paling utama bagi kehidupan umat manusia. Seseorang yang dikatakan berpegang teguh terhadap Al-Quran, senantiasa mengerjakan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, insya Allah setiap insan yang diharapkan akan memiliki akhlak yang mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kunci baik bagi seluruh kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah sumber bagi kehidupan manusia. Tanpa Al-Quran, manusia akan menyimpang dari tujuan yang sebenar-benarnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, tetapi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai sekarang teman-teman, marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca Al-Quran adalah salah satu keberuntungan serta kemuliaan terbesar yang Allah berikan kepada para hamba. Tidak ada satu orang pun yang merugi jika ia senantiasa membaca Al-Quran, teman-teman. Jadi marilah kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi lebih bahagia, hidupnya akan menjadi lebih tenang, serta ia mendapat pahala yang berlimpah. Betul tidak teman-teman? Betul. Kita ini teman-teman sudah mulai memasuki yang namanya ujian sebentar lagi. Jadi marilah waktu kosong kita di asrama jangan kita buat untuk bermain-main, jangan kita buat untuk tidur-tiduran saja. Marilah kita belajar serta membaca Al-Quran.
belajar dan membaca Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang dapat saya sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pak Camat membeli tomat dengan segala hormat. Walaupun pidato saya terhambat-hambat, insya Allah saya dan Ustadz Abdul Somad. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membeli tomat. Kalau antum umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Denny Fitriadi SPDI, dan saya banggakan teman-teman semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberi kita nikmat dan tak terhingga. Bayangkan saja, andaikan lautan sebagai tintanya dan pohon sebagai pulpennya, tidaklah kita bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada putra Abdullah buah hati Aminah, diberi gelar Habibullah, yang lahir di kota Mekah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pergunakanlah tiga perkara sebelum datang tiga perkara. Tasawuf pawalan. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa yang produktif bagi setiap orang. Masa muda adalah masa yang kuat untuk mencari nafkah, untuk kuat bekerja. Tasawuf pawalan. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kesehatan adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan saja tubuh kita sakit, maka akal kita pun ikut merasakan sakit. Sebagaimana dalam mewujud al-aqlus salimu fil jismis salimi, akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jika Allah melimpahkan harta kepada kita, ingatlah itu hanyalah titipan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang lebih membutuhkan. Maka daripada itu berbanyaklah sedekah, karena bersedekah itu bisa dapat mensucikan harta. Ada 3 amalan tidak terputus jika kita sudah meninggal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa aw ilmin yanfa'u bi aw waladun shalih."
Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali dengan 3 amalan: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat setiap apa yang kita sedekahkan. Orang yang di dalam kubur Tasopawalan. Orang yang di dalam kubur ingin bangkit kembali hanya untuk bersedekah, bukan haji atau umroh. Baiklah, sampai sini saja pidato singkat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada